laut itu akan misalnya sampai ke daratan gitu. Jadi nanti pantainya lebih manjang. Jadi nanti ketika proses pengaliran air balik lagi ke laut itu dia akan bawa materi-materi sedimen. Nah, materi sedimen itu yang dia akan terendapkan, akan mengalami proses yang bergantung dari perubahan muka air laut. Lalu nanti kalian bisa tentukan juga umur sekuennya. Umur sekuennya itu kemudian tatanan struktur dan evolusi tektonik di daerah yang bersangkutan itu nanti akan berkaitan dengan pola rekaman seismik refleksi yang mencerminkan perlapisan batuannya ataupun kalau ada ketidakselarasan pasti akan ada discontinuity itu pasti akan ada. Jadi tidak semua proses pengendapan itu akan continue ya, lalu kalian akan melihat reflektor yang frekuensinya bagus, kontinuitasnya bagus, itu tidak seperti itu. Lalu nanti dari situ baru kalian diharapkan bisa memprediksi jebakan migasnya berupa stratigrafi ataupun struktur dan bisa mengevaluasi nantinya atau mengidentifikasi, mengevaluasi karakteristik litologi dan stratigrafi reservoir, terutama mungkin berkaitan dengan hidrokarbon. Jadi nanti di dalamnya mungkin kalian bisa mencurigai gitu kandungan fluida di dalamnya itu apa? Apakah gas atau minyak atau hanya air aja gitu. Nah, untuk penampang seismik refleksi itu dia merupakan rekaman kronostratigrafi berarti. Jadi berdasarkan sekuen pengendapannya. Jadi bukan time stratigrafik ya. Krono dengan time itu berbeda. Dalam satu dalam satu krono itu bisa terdapat beberapa time stratigrafik di situ gitu. Jadi dari pola strukturnya itu kalian melihatnya adalah kronostratigrafiknya dan juga bukan rekaman litostratigrafiknya atau susunan batuannya, bukan seperti itu. Jadi kita akan melihat berdasarkan satu siklus. Jadi bilangnya satu siklus. Satu krono, satu siklus. Dalam satu siklus itu bisa terdapat beberapa time stratigrafik dan beberapa litostratigrafik di dalamnya gitu. Nah, saya mencoba untuk melihat ini ya, yang sedimen pasir pantai ya, sedimen pasir pantai. Di Lampung kan banyak pantai itu ya, pasti kalian main-main di pantai. Pernah nggak sih ngelihat karakteristik iseng gitu ya, kalian kan geofisik geologi, iseng gitu ngeliatin karakteristik dari si pasir pantainya itu seperti apa sih gitu. Apakah yang halus banget atau kalian tiba-tiba ketemu yang ketika dia mulai mengarah ke daratan lalu kalian melihat sebaran pasir yang butirannya lebih kasar dibandingkan dengan ketika posisinya itu ada di dekat sama air gitu. Raka, kenapa Raka? Raka ada yang mau disampaikan? Enggak? Oke, saya lanjut ya. Mohon maaf Bu, tadi kepencet. Iya, nggak apa-apa. Nah, eh jadi gitu. Jadi dari sedimen pasir pantai aja, sebenarnya kita bisa mengidentifikasi atau kalian bisa melihat ya sebagai contoh aja gitu. Bagaimana karakteristik penyebaran dan sifat fisiknya. Kalau di eksplorasi hidrokarbon, sedimen pasir pantai itu bisa menjadi reservoir yang sangat bagus. Kenapa? Karena dia punya bentuk butir yang cenderung lebih kasar dibandingkan dengan pasir laut ya. Pasir laut itu kan dia lebih halus ya. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa kalau yang dia lebih halus, dia lebih bisa mengisi ruang pori dan akhirnya jadi menutupi porositas gitu. Nah, kalau pasir pantai itu dia kecenderungannya karakteristik dari
butirannya itu lebih kasar sehingga akan punya ruang pori yang lebih besar sebagai tempat akumulasi hidrokarbon gitu. Nah, tadi kalau terkait dengan pelapisan ya, pengendapan. Kalau kalian lihat gambar yang pertama ini ya, ini gambar yang pertama itu ini kan di formasi ngerayong. Formasi ngerayong itu dia batu pasirnya adalah endapan shorebar. Shorebar itu adalah pantai gitu. Nah, kalau kalian lihat karena dia sebarannya itu adalah cenderung tertransportasi dengan cukup stabil gitu, maka kalian akan bisa melihat perlapisan yang cukup rapi nih, ya kan? Kelihatannya cukup rapi nih, halus gitu ya. Eh, kelihatan sekuennya, nanti dia akan kelihatan sekuen di seismiknya juga seperti itu. Jadi nanti di kalian punya penampang seismik, ya anggap ini penampang seismik, itu dia juga akan kelihatan sekuennya tuh seperti ini. Kalaupun dia agak nurun gitu, tapi tetap kelihatan sekuennya seperti itu. Nah, beda dengan kalau dia sudah yang mengalami erosional surface di lapisan batu pasir. Bagian bawahnya ini adalah endapan pasirnya, ya ini ada endapan pasirnya, yang aslinya, yang bagian atasnya ini adalah sudah mengalami erosional. Gitu. Jadi erosionalnya pun ini pasti dipengaruhi dari yang namanya perubahan muka air laut. Jadi ini akan dipengaruhi oleh perubahan muka air laut. Nah, kalau muka air lautnya stabil, dia akan lurus-lurus begini juga tuh. Tuh. Tapi kalau muka air lautnya tidak stabil atau misalnya ada high transgresi gitu ya, muka air lautnya tuh naik cepat, turunnya perlahan gitu, atau naiknya perlahan, turunnya cepat, itu dia akan mempengaruhi lapisan yang ada di sini, dan itu nanti akan bisa kalian lihat di seismiknya seperti apa, dan itu akan kita coba pelajari di sini ya. Nah, ini adalah daerah delta ya, ini adalah delta Mahakam. Di delta itu ada komposisinya ya, ada komposisinya. Ada delta plain-nya. Delta plain itu adalah bagian yang eh apa eh ini nih bagian yang tengahnya ya. Kemudian ada delta front-nya ya, ada di bagian muka deltanya gitulah ya, bagian muka deltanya. Lalu dia ada pro delta, artinya batas antara yang memisahkan antara posisi deltanya dengan posisi laut yang lepasnya. Lalu ada distribusi channel nanti dia di sini gitu. Kalau kita lihat di Mahakam secara aerial ya, dari bird view itu dia gambarannya adalah seperti ini. Nih, ini adalah gambaran dari aerialnya. Nah, daerah-daerah yang begini ini bisa menjadi potensi terakumulasi. Nih, ada akumulasi hidrokarbon tuh bisa di daerah sini. Nih, kayak gini. Atau yang potongan-potongan begini. Atau yang bagian ini. Kenapa? Karena di sini, kalau dia posisinya adalah delta, ini adalah proses transportasi di mana ketika transportasi itu tidak terjadi dengan stabil, dia akan mengalami penumpukan di sini ya. Ada belokan begini nih, meander gini nih, belokan itu dia bisa menjadi tempat akumulasi hidrokarbon. Nah, kalau di daerah delta, posisi-posisi seperti ini yang dicari gitu. Di Delta Mahakam nanti mungkin kalian bisa coba cari referensi jurnalnya itu di mana sih posisi target reservoirnya di sana gitu untuk yang area yang sudah terbukti memang ada hidrokarbonnya gitu ya. Nah, sekarang kita terkait dengan studi seismik stratigrafi ya. Untuk beberapa hal yang mungkin perlu kalian pahami adalah yang pertama, sebelum masuk ke list ini ya, interpretasi stratigrafi dari data seismik itu dibagi menjadi 2 skala. Skala besar, yaitu kita membahas basinnya ya atau cekungannya.
studi cekungannya, dan skala kecilnya, skala yang lebih kecil itu adalah masing-masing cebakan stratigrafinya. Jadi dalam satu cekungan itu kita akan punya beberapa stratigrafi trap yang bisa kita pelajari. Jadi bukan hanya satu kemudian diterapkan di seluruh cekungan, bukan seperti itu. Nah, untuk mempelajari tentang teknik stratigrafi itu, kita butuh paham mengenai yang tadi deformasi, ya, deformasi struktur pasca pengendapannya, kemudian korelasi waktu geologi, genesis satuan pengendapannya, lalu ketebalan dan lingkungan satuan pengendapan tadi. Paleobatimetri ini yang penting adalah burial history, lalu bidang ketidakselarasannya seperti apa, dan geologi regional atau sejarah geologinya. Jadi misalnya kalau satu daerah kayak cekungan Sumatera Selatan, kalian harus pelajari proses pembentukan basinnya itu seperti apa dulu secara tatanan tektoniknya. Lalu nanti dari situ kalian bisa tahu, oh kira-kira target saya bisa jadi yang utamanya adalah cekungan struktur gitu, karena cekungan Sumatera Selatan itu terbentuk oleh setidaknya 3 fase. Fase itu menyebabkan ada 3 arah struktur yang mungkin bisa saya temukan nih di seismik saya gitu. Nah, nanti dari struktur itu kalian bisa, oh ini cekungan saya berarti target utamanya mungkin trapnya struktur nih gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di sana kan dia, kalau di cekungan Sumatera Selatan kan dia pengendapannya darat ya. Kalau darat itu berarti ada proses pengendapan seperti apa yang bisa saya aware gitu ya, terkait dengan nanti ada jebakan stratigrafi. Nah, dan di cekungan Sumatera Selatan sekarang memang lebih banyak ketemunya itu adalah yang stratigrafiknya yang dicari. Kenapa? Karena yang strukturnya sudah banyak diproduksi. Sedangkan yang stratigrafiknya karena cenderung lebih sulit ketemunya dan harus lebih teliti gitu ya untuk menentukan sumurnya, itu masih terus cari-cari juga sampai sekarang. Jadi cekungan Sumatera Selatan itu sebenarnya potensi cadangannya tuh masih besar. Tapi untuk yang area-area yang sudah gampang dicari gitu ya, itu udah mulai menipis, dan yang sekarang dipelajari lagi, ditelusuri lagi adalah yang potensi lain, misalnya jebakan stratigrafiknya, kemudian potensi basement reservoirnya. Tuh, nah itu yang lebih dikembangkan di sana. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, saya lanjut dulu ya. Nah, secara umum prosedurnya adalah untuk bisa kita menentukan ini kita udah bicara di seismik ya, bicara di seismik. Jadi kalian nanti akan punya seismic section. Contohnya adalah kayaknya mungkin di praktikum kalian ya, kalian mungkin bisa sambil lihat-lihat lembaran praktikum kalian. Itu kalian akan melihat yang namanya reflection package. Reflection package itu adalah bagaimana satu rekaman seismik kalian bentuk reflektornya itu seperti apa. Nanti kalian bisa lihat dari geometrinya, dari kemenerusannya, dari frekuensi atau amplitudenya gitu ya. Itu seperti apa? Apakah dia bisa kalian lihat kemenerusannya dengan baik, lurus-lurus aja gitu ya, atau ada putus-putusnya, misalnya lurus terus tiba-tiba saya nggak tahu nih reflektornya menerus kemana ya gitu, jadi ada putus-putusnya atau seperti apa. Nah itu adalah langkah pertama, jadi mau menentukan reflection package-nya. Untuk melihat reflection package, kita harus melakukan yang namanya prosedurnya, itu disebut sebagai analisis sequence seismik. Jadi melihat atau mengidentifikasi satuan stratigrafi utama yang disebut sebagai sekuen pengendapan. Nah, sekuen pengendapannya seperti apa? Lalu yang kedua, kalian kan akan melakukan integrasi ya.
integrasi geologi dari sumur dan singkapan dengan menggunakan data seismik. Nah, itu kan nanti akan kalian konversi dari kedalaman ke waktu kan ya, nanti dapat time map structure-nya dengan melihat, oh saya punya target di sumur saya, targetnya di kedalaman 1.500. Lalu di depth saya, di time saya, target saya itu ada berarti di time 1000 milisecond. Nah, di area tersebut ada reflection package apa yang bisa kalian temukan di sana gitu ya. Jadi misalnya kalau saya gambarkan kalian punya seismic sequence ya. Ini gini. Anggap aja bentukannya nggak lurus-lurus semua deh ya. Ada yang belok gitu ya, ada yang seperti ini. Nah, lalu kalian sebelum ke sini saya mau sumur dulu ya dari lognya. Sorry. Dari lognya itu kalian punya misalnya, nah targetnya misalnya di sini ya, ini adalah target 1, ini adalah target 2 gitu ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, lalu nanti ini ada di, misalkan target kalian ini ada di depth 1000 ya, 1000 meter ya misalnya. Yang ini ada di depth misalnya 1800. Nah, baru nanti kalian bawa 1000 meter ini kalau di synthetic seismogram itu kalian dapatnya di time berapa? Misalnya di time 1200 milisecond ya. Terus yang ini ada di time misalnya 2000 milisecond. Nah, dua inilah yang kalian bawa ke seismik di time 1200, misalnya 1200 nih, misalnya di sini 1200 milisecond, yang ini adalah 2000 milisecond. Nah, di 1200 milisecond kalian bisa ketemu fitur apa ya di sini? Berarti ini batasnya ini kan ya. Nih, batasnya ini misalnya. Nah, kalian bisa ketemu apa nih di sini fiturnya? Nah, berarti ini adalah target pertama kalian. Nah, lalu nanti di 2000 milisecond, berarti daerah sini nih bawahnya, ini kalian bisa dapat bentukan seperti apa nih lingkungan pengendapannya. Nah, bisa jadi di target kalian, misalnya saya balik ke Cukuan Sumatera Selatan lagi, di target kedua kalian dapat ternyata formasinya adalah talang akar. Ya, talang akar formation. Ternyata di target yang pertama kalian dapatnya adalah di formasi Batu Raja. Sorry, Batu Raja ya. Nah, dua formasi ini berdasarkan informasi geologi, yang satu adalah karbonat, yang satu adalah pasir. Sedimen, pasir ya. Nah, dari sini kalian harus bisa tahu karbonat itu karakteristiknya bagaimana, pasir itu karakteristiknya bagaimana. Nah, karbonat nanti terlihatnya di sekuen pengendapannya bentukannya apa, si pasir bentukannya seperti apa. Nah, itu adalah kira-kira gambarannya kayak gitu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Kalau yang masih bingung boleh tanya. Bisa, Bu. Bisa ya, oke. Nah, lanjut ya. Nanti dari yang setelah misalnya ini kan berarti kalian udah gambarannya kira-kira dapat gini nih. Nah, sekarang kita akan bermain di bagian yang seismik stratigrafinya aja nih gitu ya. Saya delete dulu ya. Bagian yang seismik stratigrafinya aja. Sorry, bagian dari seismik sectionnya aja. Nah, bagian dari seismik sectionnya aja. Nah, ini kalian nanti setelah tahu nih targetnya ya, setelah tahu targetnya di 1200 tadi ya, 1200 milisecond. Lalu ini di 2000 milisecond. Nah, sekarang kalian akan diminta untuk melihat bagaimana karakter dari reflektornya. Ya, karakter analisis
karakter reflektor itu nanti akan berkaitan dengan analisis fase seismiknya. Jadi melihat karakteristik si seismiknya itu dari geometrinya, ya, geometri seismiknya. Kemudian kontinuitasnya. Kontinuitas itu adalah tuh lurus-lurus gitu. Enak kalian nanti pickingnya. Atau misalnya kalau udah makin ke bawah, misalnya chaos ini nih, bentukannya tuh nggak jelas gitu misalnya ya. Padahal ini sebenarnya lurus-lurus aja, tapi karena dia makin bawah kan energi makin habis ya. Jadi energi yang makin ke bawah itu kebaca di atas itu akan makin makin apa? Makin lemah. Maka ke ke dispersi atau ke atenuasinya tuh banyak gitu. Nah, jadi bentukan yang energi makin lemah, dia bentukannya akan lebih chaotic seperti ini dibandingkan dengan ketika energinya masih bagus. Nah, ini nanti terkait dengan kontinuitas, amplitude, frekuensi, kecepatan intervalnya, dan pola refleksinya nanti seperti apa. Itu semua akan berkaitan dengan fase seismik. Nah, fase seismik tentu nanti akan berkaitan dengan karakteristik reflektornya, waveform, amplitude. Lalu nanti dari situ kita bisa melihat analisis sistem track-nya seperti apa. Sistem track itu nanti ada PST, ada LST, ada HST. Nah, ini semua berkorelasi dengan perubahan muka air laut. Perubahan muka air laut. Nah, baru dari semua ini kalian bisa analisis, kalian bisa melakukan yang namanya target utama, yaitu interpretasi geologi. Jadi mengintegrasikan keseluruhan poin di atas ini, sequence seismik, fase seismik, karakteristik reflektornya, untuk bisa memahami bagaimana paleogeografi dan sejarah geologi yang ada di sana. Tentu kalian pasti sudah akan banyak dibantu oleh teman-teman dari geologi yang menganalisis atau membuatkan cerita geologi berdasarkan pemahaman mereka. Jadi nanti ketika kita bekerja dengan reflektor seismik, kita bisa punya alat bantu yaitu geologi regional yang sudah disediakan oleh teman-teman dari geologi gitu untuk bisa tahu oh kira-kira fase saya apa nih ya. Kemudian dari situ target reservoir saya adanya di mana ya gitu ya. Nah, nah ini nanti kita ini. Nah, sekarang kita masuk dulu ke analisis sekuen pengendapannya. Jadi, analisis sekuen pengendapan menurut si Mitchell ini tahun 1977 adalah sebuah satuan stratigrafi yang terdiri dari urutan yang relatif selaras dari lapisan batuan yang secara genetik berhubungan dan dibatasi oleh suatu bidang ketidakselarasan atau korelasi bidang selarasnya di bagian atas dan bawahnya. Jadi, gambarannya adalah begini. Sekuen pengendapan ya, sekuen pengendapan itu adalah satu gambaran ini. Jadi batas bawahnya itu adalah bagian yang merah, batas atasnya adalah bagian yang ungu. Itu satu sekuen pengendapan namanya. Nah, perubahan ini adalah model perkembangan sedimentasi di suatu cekungan ya. Jadi tersusun dari beberapa subsekuen ya. Jadi satu sekuen besarnya adalah satu sekuen satu ini, tapi di dalamnya dia terdiri dari beberapa subsekuen. Nah, prosesnya ya, proses dia modelnya bisa terbentuk seperti ini dipengaruhi yang pertama adalah aktivitas tektonik. Jadi bagaimana awalnya cekungan itu terbentuk dan proses tektonik yang mengikuti setelahnya itu menjadi faktor utama dalam pembentukan sekuen pengendapan. Nah, yang berikutnya adalah perubahan muka air laut yang disebabkan oleh ini cuaca, iklim ya, iklim. Nah, iklim ini dia akan mempengaruhi perubahan muka air laut ya. Eustasinya, base levelnya. Jadi misalnya gini, ketika dia lagi musim hujan nih, misalnya iklimnya lagi hujannya tuh curah hujannya lagi tinggi, si eustasi ini dia akan naik, ya kan? Air lautnya dia akan naik. Akibatnya
si base level muka air laut dia akan geser sampai ke daratan. Nah, dampaknya sedimen yang ada di sini ketika muka air lautnya itu sedang naik, dia akan ikut tertransportasi ke bawah sini. Gitu. Nah, sekarang bedakan ketika muka air lautnya sedang turun. Bentar, saya mau coba ganti warna. Coba ini ya. Muka air lautnya sedang turun, dia jadinya base levelnya jadi cuma ada di sini gitu ya, di laut ya. Nah, jadi justru proses sedimen supply yang tadinya dari daratan itu bergeser, dia akan makin panjang ke sini. Nah, jadi si garis pantainya ini akan makin lebar ke sini, gitu. Jadi kalau muka air lautnya naik, transport sedimen supply yang dari darat ikut terendapkan ke bawah, akibatnya garis pantainya jadi pendek ya, karena dia ikut terendapkan makin ke bawah, akomodasi space-nya jadi makin kecil. Tapi kalau muka air lautnya turun, justru akomodasi space-nya dia akan semakin lebar dan sedimen supply yang ada itu akan makin bergeser ke arah laut. Jadinya garis pantainya dia akan makin lebar ke arah laut gitu. Nah, proses yang kedua yang berikutnya itu adalah dipengaruhi oleh subsidence dan kompaksi. Nah, dipengaruhi oleh anjlokan ya, longsor, amblesan dan kompaksi. Jadi kalau misalnya dia kompaksinya tinggi di bawah sini, dia akan si sedimen yang masuk ke sini itu akan lebih cepat terkompaksinya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia bentukan atau ini nanti akan kaitannya dengan jenis batuannya sebenarnya. Kalau misalnya dia jenis batuannya itu gembur ya, brittle gitu, dia akan lebih bisa terkompaksi. Tapi kalau misalnya dia bentukannya itu rada gampang ambles kayak lempung ya, kayak lempung. Lempung itu kan kalau kena air kan dia jadi basah ya. Basah terus jadi lemah gitu ya. Nah, itu dia akan gampang ambles. Nah, gampang ambles itu kalau posisinya dia ada di bawah sini ya. Kalau dia terkompaksi berarti dia akan kebentuknya begini, nabrak bagian yang bawahnya. Jadi dia akan kebentuk seperti ini. Tapi kalau dia ambles, berarti kan dia akan makin turun ke bawah nih. Jadi yang tadinya dia mungkin panjang nih sampai sini, jadi cuma pendek karena dia langsung ambles ke bawah gitu. Nah itu terkait dengan nanti accommodation space-nya seperti apa. Gitu kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan? Belum dulu ya, masih lanjut dulu. Nah jadi 3 faktor yang mempengaruhi sekuen pengendapan itu adalah yang pertama adalah tektoniknya seperti apa, lalu climate, perubahan iklimnya, iklim secara regional berarti ya, ya lokal dan regional lah karena dia akan berkaitan dengan siklus hidrologinya seperti apa. Mean sea levelnya nanti akan bagaimana. Dan kalau terkait dengan karbonat, berarti nanti karbonat itu kan karakteristiknya dia akan punya eh, eh, akan bisa terbentuk dengan bagus itu kalau dia bisa punya asupan matahari yang bagus, yang cukup dan air yang bersih gitu. Jadi kalau misalnya pada saat kondisi seperti itu karbonat akan bisa akan bisa tumbuh dengan sangat baik. Tapi kalau misalnya pas lagi musim hujan, matahari nggak ada, bisa jadi karbonat kan nggak terbentuk gitu ya. Jadi nanti dia
nggak ada bentukannya sigmoid gitu nanti di ujung-ujung sini nih, di slope-nya nih. Biasanya karbonat tuh di daerah sini. Kenapa daerah sini? Karena gampang kena matahari dan airnya masih bersih dibandingkan dengan kalau di area yang seperti ini gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini saya mau coba memberikan gambaran ya. Ini bisa di-play nggak ya? Oh, nggak bisa di-play. Nanti saya ini ya, nanti saya kasihkan. Jadi ini proses pengendapan berdasarkan pergerakan muka air laut relatif yang apa namanya berupa animasi. Coba sebentar, saya mau siapa tahu bisa. Saya coba carikan dulu karena ini cukup penting. Bentar ya, tunggu dulu ya. Oke, saya coba share dari YouTube-nya langsung ya, bentar. Struct changes that occurred in ancient environments over time. One of the most important causes of environmental change is the natural rise and fall of sea level. These sea level changes leave their mark on sediment and sedimentary rock layers. We can observe the consequences of sea level changes in the facies of the sedimentary layers. Because the facies of a sedimentary layer depends on the water depth in its depositional environment, Kedengeran nggak stratigraphic ya? patterns in facies can help us to identify past sea level changes. Terdengar, Bu. Specifically, Kedengeran if ya, sea jelas? level was Oke. rising or falling at a certain place in the past. We can Dipahami. also use an understanding of how sea level change is recorded in sedimentary rocks to help us to do relative dating and stratigraphic correlation. The field of geology dedicated to the relationship between sedimentation and sea level is called sequence stratigraphy. This branch of stratigraphy is focused on the identification and correlation of sequences of strata with the fingerprints of cyclical changes in sea level. Rather than correlating rocks according to lithology or fossils, the stratigrapher attempts to correlate sequences that were deposited during the same episodes of sea level rise and fall. Each sequence consists of multiple packages of strata called systems tracks. The three systems tracks are the low stand, transgressive, and high stand. Each system track, in turn, consists of multiple packages of strata called parasequences. Each systems track and defines sequences. One must understand the relationship between sediment supply
and accommodation space. In all basins, including the ocean basin, the deposition of sedimentary layers is controlled by two factors: the supply of sediment from sources outside the basin, and the amount of space available for accommodating sediment that might end up being deposited there. In the ocean, the main control on accommodation space is sea level. As sea level rises, so does the amount of Ini yang tadi accommodation saya space. sampaikan tadi ya, As terkait sea dengan level falls, akomodasi, the amount space of accommodation akomodasinya space dengan sedimen decreases. supply-nya. With this in mind, we can think about the changes in facies caused by sea level fluctuations in terms of changes in sediment supply and accommodation space. If sea level rises, the amount of accommodation space begins to grow faster than the supply of sediment. The facies deepen upward through sedimentary logs and sections. There is deepening of facies up section in a stratigraphic column. We refer to this pattern of facies change as retrogradation. Conversely, if sea level falls or remains constant with a steady supply of sediment, then no new accommodation space is created and the existing accommodation space fills up with sediment over time. The sedimentary layers build up and out toward the sea over time. As a result, facies appear to shallow up section in a sedimentary log. We refer to this shallowing upward facies change as progradation. Under certain conditions, the sediment supply rate is balanced by the creation of accommodation space. These somewhat rare circumstances result in sedimentary logs and stratigraphic columns that neither shallow or deepen up section. We refer to this sort of facies succession as aggradation. Iklan. Oke, jadi itu kira-kira gambarannya untuk yang proses perubahan muka air laut terkait dengan bagaimana sedimen supply dan space akomodasi yang dipengaruhi oleh perubahan muka air laut tadi. Jadi nanti masing-masing bagian itu seperti yang ada progradasi, retrogradasi itu akan kalian pelajari juga nanti dalam kuliah ini, dan itu nanti akan berkaitan ketika kalian membaca gamma ray di log. Jadi kalau dia misalnya progradasi itu nanti log gamma ray-nya seperti apa, atau retrogradasi nanti gamma ray-nya akan perubahannya seperti apa. Nah, pembacaan seperti itu akan menjadi salah satu quick look kalian dalam menentukan kira-kira target lapisan mana yang akan menjadi reservoir hidrokarbon saya gitu ya. Sekarang kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini sekarang akan kita masuk ke geometri sedimentasi yang akibat perubahan muka air laut relatif tadi, ya. Jadi kalau misalnya pola yang tadi disebutkan di mana di YouTube ya, di video tadi, itu kan dia akan ada tadi transgresi, retrogradasi, agradasi, progradasi. Itu semua
adalah geometri deposisional. Jadi geometri sedimentasi yang kemungkinan akan kalian temukan di proses interpretasi seismik kalian gitu ya. Nah, transgresi itu adalah proses yang terjadi ketika muka air lautnya naik, kemudian suplai sedimennya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan muka air laut tersebut. Sehingga endapan sedimennya dia akan bergerak lebih ke arah darat. Jadi si transgresi ini endapan sedimennya itu menggerus lebih ke arah daratnya. Dia akan membentuk landward namanya gitu. Nah, itu adalah disebut sebagai transgresi atau ada juga yang disebut sebagai regresi. Kalau regresi itu kondisi di mana perubahan garis pantai, jadi ada perubahan garis pantai yang mundur ke arah lautan. Jadi kalau transgresi itu mundurnya ke arah daratan, kalau regresi itu lebih ke arah lautan yang disebabkan oleh pasokan sedimennya lebih besar dibandingkan dengan akomodasi space yang tadi. Jadi gambarnya itu kayak misalnya tadi ya, ini arah sedimen supply-nya. Ini tadi adalah si akomodasi space-nya ya. Kalau yang transgresi, ketika dia muka air lautnya naik, tapi sedimen supply-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan muka air laut, maka dia akan menggeser. Jadi muka air lautnya itu naik terus ke arah daratan. Jadi dia geser landward-nya ke arah daratan, ya. Geser garis pantainya ke arah geser garis pantainya ke arah landward, ke arah darat gitu. Ini adalah transgresi. Nah, kebalikannya kalau yang regresi justru sedimen supply-nya itu besar sekali dibandingkan dengan kenaikan muka air lautnya. Jadi muka air lautnya tuh naiknya mungkin perlahan aja, tapi dia sedimen supply-nya tinggi nih. Jadi dia membentuknya seperti ini. Dan nanti kayak gambar yang tadi, yang video tadi, ketika kalian ambil log-nya, misalnya sumurnya di sini, kalian akan dapatkan seismik log yang relatif akan stabil kayak begini. Beda dengan kalau misalnya kita ngambil yang regresi, misalnya yang ini dia isinya marine shale, yang sebelah sini dia isinya pasir halus, yang ini dia akan pasir kasar karena makin ke arah daratan. Makin ke arah daratan, pasirnya akan semakin lebih kasar. Nah, agradasi dan progradasi ini itu terkait dengan bagaimana pengisian dari dalamnya atau internal dari dari akomodasi space-nya. Kalau dia lebih ke arah kalau dia cenderung mendatar relatif, dia disebut sebagai agradasi. Kalau dia mengarah ke daratan, dia disebut sebagai retrogradasi. Tapi kalau dia pengendapannya lebih ke arah laut, dia disebut sebagai progradasi. Seperti itu. Nah, ini progressive development dari para sequence boundary yang tadi. Kurang lebih gambarnya hampir sama. Jadi ini contohnya adalah progradasi para sequence ya. Jadi ada satu kondisi, misalnya ini muka air lautnya, mean sea levelnya ya. Mean sea level ketika dia yang bagian yang bawah nih yang abu-abu, berarti dia yang udah lebih tua terendapkan, yaitu marine mudstone ya. Yang kuning adalah shallow marine sandstone yang baru mau terendapkan. Nah, yang hijaunya adalah coastal plain, jadi pasir pantai yang baru mau bergeser dari pantai ke arah lautan.
Ini semua proses-proses yang menunjukkan bahwa ketika gini, satu sekuen stage 1 nih ya, min sea levelnya sekian, maka kalian akan bisa dapatkan progradasi bentuknya begini. Jadi nanti di log kalian bentukannya gini, ada abu-abunya, ada tebel kuningnya, ada tebel si shallow marine sandstone-nya, tapi ada sisipan tipis dari coastal plain-nya. Yang masing-masing dia akan punya karakteristik butirnya seperti apa gitu. Nah, lalu ketika nanti di stage 2 misalnya, dia muka air lautnya lebih naik lagi nih ternyata. Nah, muka air lautnya naik, tentu dia akan mengalami pengendapan kan nih sampai si coastalnya. Jadi nanti dari atas ini dia akan muncul lagi sekuen yang baru gitu. Subsequent yang baru. Nah, subsequent yang barunya dia akan terbentuk seperti ini. Gitu. Jadi ini adalah batas sekuen yang pertama gitu ya. Ini adalah batas sekuen yang kedua. Dalam 1-2 sekuen ini disebut sebagai sekuen besarnya gitu ya. Nah, yang batas bagian ini adalah subsequent atau saya sebutnya parasequent. Ya, subsequent atau parasequent. Nah, masing-masing ini di sini kalian bisa punya dapat reservoir, di sini kalian bisa punya dapat reservoir gitu. Kalau dia menerus, alhamdulillah. Kalau dia beda-beda posisinya, berarti itu yang harus dicari. Apapun kondisinya, tapi tetap disesuaikan dengan bagaimana cerita lingkungan pengendapannya gitu. Nah, ini yang tadi. Jadi dari misalnya kalau dia rate of deposisinya, ya tadi ya, yang abu-abu adalah self mudstone, yang kuning adalah shallow marine sandstone, yang hijau adalah coastal plain. Jadi ini adalah para sekuen yang di cross sectionkan untuk kita bisa melihat well-log expressionnya seperti apa. Intinya adalah masing-masing, ini kan masing-masing agradasi, retrogradasi, progradasi gitu ya. Kalau kita melihat yang lognya aja, itu diharapkan kalian bisa membayangkan cerita lingkungan pengendapannya seperti apa gitu. Padahal lognya tuh gambarnya cuma gini ya. Misalnya yang ini nih, ini kan gambaran log dari agradasi nih, ya. Ini gambaran log dari agradasi. Ini gambaran dari retrogradasi. Ini gambaran dari progradasi. Nah, kalau kalian lihat, yang agradasi dia lebih kelihatan stabilnya. Oh, mudstone, shallow sandstone, mudstone, shallow sandstone, terus seperti itu. Artinya dia menunjukkan adanya kestabilan pengendapan. Kalau pengendapannya stabil, kira-kira dia dalam kondisi muka air laut seperti apa ya? Mungkin muka air lautnya lagi dalam kondisi stabil nih gitu ya. Dalam muka air lautnya perubahannya tidak signifikan atau tidak ekstrim gitu. Berarti saya safe nih bisa menunjukkan kalau dia berada dalam pola agradasi. Tapi nanti agradasinya regresi atau ke transgresi ya gitu. Nah itu nanti kalian harus bisa interpretasi gitu. Nah kalau yang kedua nih sekarang yang retrogradasi, kalian bisa melihat bagian bawah ternyata shallow marine-nya kok lumayan lebih tebal ya. Makin ke atas kok dia makin tipis ya. Bisa jadi ternyata dia makin tipis ini si shallow marine ini dapatnya dari mana? Kan dari pinggir pantai, dari ini ya, pantai dari laut dangkal ya. Dari laut dangkal. Berarti kalau dia makin tipis, berarti sebenarnya ini sudah makin geser ke darat nih karena si shallow marine-nya udah nggak tebel kayak yang bawah. Jadi yang bawah ini area masih laut dalam, yang area ke atas sudah makin ke arah laut dangkal nih, makin mendekati daratan. Oh iya, berarti benar karena shallow marine-nya makin tipis. Nah, cerita-cerita kayak gitu yang diharapkan bisa kalian peroleh gitu ya untuk bisa jadi interpretasi gambar itu bukan hanya sekedar gambar rendah lalu kalian dapat sandstone.
gamma ray tinggi, lalu nanti kalian dapat shale gitu, bukan hanya sekedar seperti itu. Jadi ada cerita yang lebih kompleks di dalamnya, yang harapan saya sih kalian bisa mulai interpretasi itu nanti ketika mengerjakan tentang interpretasi ya. Nah, sama yang terakhir juga yang di progradasi, misalnya dia udah makin ke arah ini nih, makin ke arah ke arah laut nih ya, makin ke arah darat gitu. Makin ke arah darat ditunjukkan dari apa? Oh, dia ada ini, ada coastalnya. Ada coastalnya ketemu di atas, berarti bagian yang ini dia sudah makin mengarah ke landward-nya nih gitu, makin ke arah landward-nya karena ada sisipan coastal sandstone di situ. Coastal sandstone datangnya dari mana? Dari pantai. Berarti dia posisinya adalah posisi garis pantai di sini gitu. Kira-kira gitu yang bisa diceritakan dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut dulu ya, kalau nggak ada. Nah, ini adalah yang disebut sebagai well correlation, ya, well correlation. Kalau dari satu sumur aja, mungkin kalian tidak bisa mendapatkan gambaran adanya Incis Valley seperti ini. Incis Valley itu yang ini, nih, gitu. Ya biasanya di sini justru ada cekungan, ada hidrokarbonnya nih dia di sini nih. Karena dia kayak ngumpet gitu. Dia cekungan kecilnya tuh rada ngumpet dia di sini nih. Nah, kalau cuma satu sumur aja kalian nggak bisa dapet apa-apa nih. Tuh. Tapi kalian bisa dapet gambaran lingkungan pengendapannya tuh dari shallow marine sandstone, lalu dia ada fluvial sandstone-nya. Kalian bisa dapet dari sini. Lihatnya dari apa? Gambaran resistivitas, log SP dan gamma ray-nya gitu. Nah, tapi biasanya kalau orang mau eksplorasi skala besar itu nggak mungkin dia punya satu sumur aja kan, pasti ada beberapa sumur. Maka setidaknya mungkin ya kalau kalian mau melakukan korelasi, kalau kalian alhamdulillah nanti dapat datanya bagus, ya 4 sumur lah setidaknya gitu ya, 4-5 sumur supaya setidaknya kalian bisa dapat gambaran seperti ini, dikorelasikan. Nah, sekarang geser nih. Kalau dapat sumur yang ini, oh ternyata saya dapat nih, ternyata ada penebalan fluvialnya nih ternyata. Oh, saya punya penebalan fluvial nih yang tadinya cuma tipis banget di sini, ternyata di sini saya bisa punya dapat penebalan sekian millisecond ya. Atau sekian meter di situ gitu ya. Kemudian ternyata dapat lagi nih sumur ketiga. Ternyata lebih tebal lagi nih, saya dapat penebalannya lumayan nih. Bahkan di dalamnya ada sisipan-sisipan dari mudstone ya, sisipan mudstone yang hijau-hijau ini nih. Nah, oh berarti lingkungan pengendapannya mungkin dari sini mungkin kalian udah bisa dapat, oh mungkin ini nih river valley nanti mungkin ya. Benar nggak ya di sini? Tapi nanti kalian cari lagi. Oh, ternyata di sini bukan river valley. Ternyata saya punya Incis Valley. Ternyata di sini ada mudstone diapit oleh fluvial channel di 2 fluvial channel. Lalu di sini ada mudstone dia di sini. Dan ketika dia lihat di sini resistivitasnya rendah. Resistivitasnya turun dia di sini. Kemudian gamma ray-nya seperti apa. Tapi kalau kalian lihat di sini dia resistivitasnya misalnya tinggi. Resistivitas tinggi menggambarkan apa? Resistivitas rendah menggambarkan apa? Nah, itu yang harus kalian integrasikan gitu untuk membaca lognya. Lalu coba ada lagi nggak ya kemenerusannya sampai ke sini, sampai ke sumur yang berikutnya. Ternyata saya dapat sumur kelima, justru dia malah menipis nih. Ternyata malah balik ke kondisi yang semula. Oh, berarti target saya itu ada di sumur 4 dan kemungkinan ada di sumur 3. Nah, kedua sumur ini berada di inline dan coastline seismik keberapa untuk bisa saya interpretasikan gitu. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, kalau kita melihat yang ini tadi ya. Nih,
kan kalian di sumur 3 kalian udah dapat nih hijau-hijau apa nih Bu nih daerah mudstone nih ya, tapi kok tipis banget ya Bu, kelihatan nggak ya gitu. Kita cek dengan tuning effects, kita cek tuning effects-nya masuk nggak gitu ya, bisa nggak kita melihat itu di seismic. Jangan-jangan karena dia under tuning effects dia nggak bisa kelihatan di seismic, tapi sebenarnya ada targetnya di situ. Makanya yang harus dilakukan adalah memastikan data seismik kita sudah tune in gitu ya, sudah terolah gitu dengan baik sehingga nanti kalian sebagai interpreter udah tinggal pakai lah ya, udah tinggal pakai. Kalau ada apa-apa yang terasa kurang, masih ada noise-nya nih, saya nggak bisa lihat struktur di sini. Kok bagian bawahnya noisy banget ya? Bisa nggak sih diperbaiki? Itu kalian bisa minta tolong sama teman-teman dari bagian processing untuk bisa dibantu enhancing noise signal to noise rasionya, enhancing resolusinya gitu. Itu bisa minta tolong sama teman-teman dari bagian processing supaya tuning effect ini nggak kalian ketemuin. Jadi semua target kalian, topnya, base-nya itu kalian bisa dapat di seismic kalian. Bisa kelihatan sama kalian. Gitu. Oke. Saya lanjut ya. Kalau ada yang kira-kira mau ditanyakan boleh raise hand mungkin. Nah, sekarang bagaimana gambaran fitur dari keberadaan perlapisan yang ada di seismik ya. Ini saya ada 3 sigmoid, chaotic sama erosional. Sigmoid itu biasanya terkait dengan perubahan muka air laut yang cukup besar. Jadi dia sedimen supply-nya itu cepat gitu. Sedimen supply-nya cepat. Jadi nanti gambaran di seismiknya itu kalian akan melihat yang seperti ini. Nih gambarannya nih. Ini adalah yang lurusnya, lalu kalian akan melihat yang mungkin kalian sekarang nggak terlalu kelihatan, tapi nanti slide-nya kan akan saya kasih, nanti nggak ada coret-coretnya, kalian bisa cek. Nah gitu. Kira-kira gambarannya mirip kayak begini. Persis. Gitu. Nah, yang kedua adalah yang chaotic. Chaotic ini biasanya berkaitan dengan karbonat reward. Karbonat reward itu adalah pembentukan karbonat. Pembentukan karbonat karena dia modelnya adalah pembentukannya ke atas, ya. Jadi dan bawahnya ini adalah laut dalam, ya. Jadi nanti dia kan kayak adanya tuh di pinggir-pinggir antara pantai dengan laut dalam. Jadi nanti dia karbonatnya bentuknya akan begini. Nah, gitu. Sama persis kayak begini bentukannya. Jadi akan kalian kelihatan batasnya, lalu nanti bagian dalamnya relatif chaotic kayak begini. Tapi setidaknya diharapkan kalian bisa ketemu batas atas dan batas bawahnya. Gitu. Lalu ada yang berikutnya adalah erosional. Erosional itu artinya dia sudah ada pengendapan seismiknya. Nih misalnya kayak gini nih. Udah ada pengendapan seismiknya walaupun nggak terlalu kelihatan ya. Nah, tapi tiba-tiba di atas jadi nggak ada nih. Jadi chaotic nih, jadi nggak ada. Nah, bisa aja di bagian yang ini adalah mengalami erosional. Jadi erosional ini itu juga disebabkan oleh perubahan muka air laut. Jadi ini bisa menjadi batas sekuen kalian gitu, batas sekuen kalian. Maaf ya, ada anak kecil. Oke, sekarang lanjut. Ini terkait dengan OnLab. Kalau OnLab itu bentukannya adalah gini. Persis banget sama ini ya. Nih, nanti kalian coba-coba sendiri ya buat ini. Nah, nanti ada OnLab. Lalu nanti dari yang ujung sini nanti akan kelihatan gini. Tuh. Nah, itu. Ini adalah disebut OnLab. Atau ada DownLab. Jadi
Yang tadinya dia sudah mengalami apa namanya? Ini adalah batas apa namanya? Batas daratannya ya, batas daratannya. Lalu karena ada perubahan muka air laut yang naik gitu, dia akan nabrak gini. Nah, gitu. Jadi dia akan menabrak batas daratan yang ada di sini. Ini disebut sebagai downlap atau toplap. Jadi dia atasnya itu bagus, tapi yang bawahnya dia drop. Nah, nabrak garis pantai. Itu toplap. Atau yang paralel aja, cuma begini-begini aja. Nah, paralel namanya. Gitu. Ya. Nih, ini dia beberapa kriteria penggambarannya adalah kurang lebih seperti ini. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu khawatir karena dia sebenarnya ada perumusannya, ada rumusnya gitu. Jadi ketika kalian melihat yang seperti itu, ini itu disebut sebagai konfigurasi refleksi internal ya. Jadi kayak yang sigmoid tadi, sorry. Nah, kayak sigmoid tadi ini namanya konfigurasi refleksi internal. Nah, dia ada sigmoid, ada chaotic, ada oblik ya. Oblik itu nih ada oblik. Oblik itu dia bentukannya gini. Eh darat apa namanya? Muka air lautnya dia seperti di bawah itu hampir mirip sama top lap, tapi dia menuju ke satu titik. Gini. Gini, satu titik. Jadi gini dia. Nah, gitu. Ini namanya oblik. Nah, nanti akan ketemu yang kayak gini. Atau yang homoki. Homoki ini dia lebih misalnya lebih berantakan, tapi berantakannya lebih rapi. Nah, kayak gini. Nah, ini homoki namanya. Nah, ini homoki namanya. Gitu. Atau bisa juga gabungan dari sigmoid sama oblik. Itu juga bisa terjadi gitu ya. Nah, itu konfigurasi yang internalnya. Nah, sekarang ini adalah konfigurasi yang ini adalah sebagai batasnya ya. Batas-batasnya itu seperti ini. Nah, sekarang untuk mapping seismik ada rules-nya gitu. Jadi kalian jangan khawatir ada rules-nya. Rules-nya itu adalah batas atas. Jadi batas atas itu misalnya adalah top lap ya. Jadi batas atas dengan ketemu batas bawahnya terhadap si internalnya. Jadi misalnya dalam satu ini contohnya ya, dalam satu sequence, misalnya batas atasnya itu adalah si top lap ya, batas atasnya adalah top lapnya. Batas bawahnya misalnya down lap ya, batas atasnya adalah down lap gini. Nanti down lap kan gini ya modelnya. Nah, batas atasnya kan gini. Nanti di dalam sini kalian akan ketemu sigmoid gitu ya. Itu bisa terjadi, bisa kelihatan. Tapi nanti kalian akan bisa punya apa namanya? Rules-nya. Oh, saya akan punya dua batas, yaitu batas atas dan batas bawah. Jadi batas atasnya apa, batas bawahnya apa, lalu konfigurasi internal di dalamnya apa. Jadi ini batas atas, ini batas bawah, lalu konfigurasi internalnya apa gitu. Jadi itu nanti akan banyak latihan ya. Nah, ini adalah contoh penampang seismik yang menunjukkan variasi perkembangan karbonat atau batu gamping, formasi kais yang membentuk mounded. Jadi, kalian lihat kalau dilihat dari atas ya, misalnya ini cukup rapi ya. Tuh, kayak gitu ya dia ya, rapi gitu ya, bagus ininya. Makin ke sini dia kelihatan agak mounded nih di sini. Nah, ternyata ke bawah lebih mounded lagi. Ternyata di bawah bagian ini
ini kalian kok reflektornya makin nggak bagus ya gitu. Reflektornya kok makin nggak bagus ya. Terus kelihatan ini ada seperti dua undakan gitu ya. Mounded ini namanya. Ini dia akan sangat kelihatan karena dia berkaitan dengan yang namanya karbonat reward ya. Jadi karbonat pembentukan karbonat. Jadi yang ini adalah batas atas karbonatnya. Nah, yang bawah ini juga sebenarnya karbonat, tapi karena tertutup dari energi yang atasnya, jadi yang bawahnya mungkin nggak terlalu kelihatan. Setidaknya kalian bisa menemukan batas atasnya, si Mounded ini. Dan dia itu lebih kelihatan, lebih bisa kelihatan dibandingkan kalau yang cuma kayak sigmoid itu tadi ya gitu. Nah, ini batas bawahnya dibalikin lagi dengan reflektor yang lumayan bagus gitu. Nah, kalau bagian ini, bawah ini mungkin dia sudah bagian laut yang lebih dalam lagi. Sehingga gambarannya nggak terlalu kelihatan, energinya sudah teratenuasi. Nah, ini mungkin masuk ke praktikum kalian nggak ya? Kalau kalian lihat, ini kalian bisa kelihatan ada pola apa di sini untuk latihan. Siapa yang bisa ini? Bisa ini enggak? Ini ada gitu ya. Tuh. Kan ini ada iniannya lagi. Nah, tapi bagian bawahnya ini masih kelihatan, ini masih bagus, tapi ininya sudah mulai chaos ini di sini. Sudah nggak kelihatan reflektornya sama sekali nih. Baru dia reflektor bawahnya mulai ada lagi. Nah, ya kan? Mulai ada lagi dia di situ. Nah, kira-kira kalau kayak gini, kalian bisa coba interpretasi nggak ini posisinya seperti apa? Kebayang nggak? Atau masih sulit? Terbayang Bu, tapi cukup sulit Bu. Iya, karena ini lumayan kompleks yang ini ya. Tapi setidaknya kalian, atau setidaknya gini deh, saya mungkin nggak akan lari ke situ dulu ya. Tapi kalian bisa membedakan posisi di mana reflektornya yang bagus dengan yang tidak bagus. Itu dulu deh. Jadi bagian yang ini kelihatan reflektornya bagus ya. Bagian yang ini kelihatan reflektornya bagus ya. Lalu bagian ini dia ada yang hilang. Nih, bagian ini dia ada yang reflektornya hilang ya. Itu dulu deh. Nah, ke atas sini dia ketemu lagi reflektor yang bagus. Tapi kalau bagian ini kalian kelihatan ada moundednya, ada kelihatan pola seperti ini. Kalian patut curigai daerah sini ini ada apa. Gitu. Lalu ini seperti apa ininya. Nah, itu dulu deh. Jadi ini adalah yang pertama, ini yang kedua, lalu kalian lihat ketiga ini ada apa di sini. Dan keempat ini pasti udah bentukan ke atas kan, udah bagian topnya ya gitu. Setidaknya kalian bisa menggambarkan itu dulu deh. Jadi kalau dari sini setidaknya dibagi menjadi 3 ini, kalian bisa membedakan dulu ya, mana area yang reflektornya bisa kalian amati kemenerusannya. Jadi dari sisi continuity-nya, lalu dari sisi amplitude-nya, lalu dari sisi frekuensinya. Kalau yang bawah, kelihatan frekuensinya sih lemah. Frekuensinya, kenapa frekuensi lemah? Karena dia putus-putus. Putus-putus, ya kan? Jadi ada yang lurus, terus tiba-tiba putus-putus, itu menandakan frekuensi lemah. Amplitudenya juga, ya, karena nggak terlalu tebel, ya. Ada tipis-tipis begini, gitu ya. Tapi continuity-nya masih oke, masih kelihatan.
gitu. Continuity-nya masih kelihatan. Walaupun seperti gelombang air laut gitu ya, tapi continuity-nya masih oke gitu. Nah, ini bagian yang pertama. Yang kedua, dilihat lagi continuity-nya gimana. Continuity-nya nggak ada nih, jelek banget, nggak kelihatan apa-apa. Amplitude-nya apalagi, frekuensinya juga nggak kelihatan. Ada apa ya kok tiba-tiba dia di tengah hilang begini? Apakah ini salah satu efek dari noise atau ada sesuatu di sini gitu. Kemudian yang bagian atasnya yang ketiga juga diinterpretasi lagi, kontinuitasnya seperti apa, amplitude-nya bagaimana, frekuensinya bagaimana. Baru nanti dari situ, kalau ketiganya bagus, kalian baru cari konfigurasi internal itu tadi ya, yang A, batas atas, batas bawah dengan konfigurasi internalnya seperti apa, gitu. Baru nanti dari situ, kalian bisa interpretasi pengendapannya, sekuen pengendapannya setidaknya. Gitu. Oke, sulit ya. Tapi semoga bisa pelan-pelan di ini kan. Ini saya coba apa namanya kasih catatan ya untuk masing-masing on lab, down lab itu tuh menggambarkan apa gitu supaya kalian bisa. Karena kalau dari geologi, misalnya oh dia adalah endapan laut dalam, maka kalian bisa coba berarti kalau endapan laut dalam itu saya akan punya yang cenderung seperti apa? Apakah dia punya chaotic kah atau punya paralel kah? Itu bisa kalian coba lihat dari catatan ini mungkin ya sebagai quick look-nya ya. Jadi kalau on lab itu dia mengindikasikan adanya apa? Misalnya adanya penambahan sedimen akibat kenaikan muka air laut. Jadi kalau misalnya penambahan sedimen muka air laut ini kan ini misalnya adalah daratannya ya. Ini adalah lautnya gitu. Kalau dia muka air lautnya naik, berarti kan dia akan geser gini ya. Nah, air lautnya kan akan geser ke arah sini. Nah, yang si nabrak ini disebut sebagai on lap. Nah, gitu. Jadi penggambarannya adalah seperti itu. Kemudian down lap seperti apa, oblique seperti apa, itu semoga bisa kalian coba-coba nanti. Balik lagi coba ngerjain yang bagian ininya, praktikumnya. Nah, ini adalah contoh lain lagi. Dari sini kalian bisa ngelihat apa? Nih, terutama yang ini nih. Batasnya nih. 1, 2. Ya. Yang bagian ini dia sudah mulai, coba kalian lihat. Bagian yang ini, yang bawah, nih bagian yang ini, itu lebih berantakan dibandingkan yang ini. Benar nggak? Dari kontinuitas seismiknya, kontinuitas reflektornya, dari kemenerusannya kan kelihatan nggak? Kalau yang bawah lebih berantakan daripada yang atas. Ya, Ibu. Iya, Bu. Kelihatan ya? Nah, itu setidaknya itu dulu deh. Nah, kemudian berarti kalau dari sini yang bawahnya ini satu sekuen. Yang atasnya adalah satu lagi. Yang atasnya ini lagi cerita lagi yang lain. Nih, ini ada ininya. Ada apa namanya? 3 gitu. Berarti ini apa, ini apa, ini apa. Gitu. Ya. Kemudian ini mah sudah saya coba ini kan karena ini mau melihat reflektor kontinuitas dari indikator kondisi deposisionalnya seperti apa gitu. Jadi kalau reflektor nya tidak kontinu seperti ini nih, seperti yang gambar yang bawah ini, yang bagian nomor 1, dia menandakan lingkungan pengendapan yang mana gitu. Yang kalau kedua dia yang relatif menerus begini berarti menggambarkan lingkungan pengendapan apa. Dan ketiganya ini dalam satu sekuen cekungan itu
akan menggambarkan karakteristik reservoir yang berbeda-beda. Bisa jadi reservoir kalian itu adanya di sini satu gitu ya. Nanti lihat dari iniannya, lalu di sini ada lagi, nanti di sini ada lagi. Jadi kalian akan punya tiga kedalaman reservoir dalam satu sumur. Misalnya ini log ya. Nanti sumur ini berarti ada ketebalannya sekian nih reservoir saya targetnya ya. Di sini berarti ada kedalamannya sekian. Yang di sini nanti ada kedalamannya sekian. Dengan masing-masing punya kondisi yang berbeda-beda. Misalnya yang bawahnya ini dia marine laut dalam, berarti dia batuannya apa? Shale misalnya. Bagian yang ini misalnya sandstone laut dangkal, berarti dia karakteristik butirannya seperti apa. Bagian yang atas berarti pasti sudah lebih kasar, berarti pasirnya lebih kasar, berarti karakteristiknya seperti apa gitu. Itu ya gambarannya seperti itu. Nah ini juga beberapa yang sudah saya coba kerjakan. Nanti kalian, ini kan slide-nya saya kasih, nanti kalian bisa sambil latihan nanti di situ ya. Terus ini kalian lihat, dalam satu seperti ini, yang atasnya dia rapi, ya, atasnya rapi, tiba-tiba ketutup gundukan begini, yang bawahnya nggak rapi begini. Nah, itu ada kejadian. Atau yang ini kelihatan yang namanya unconformity-nya ya, ketidakselarasannya kelihatan. Nih itu, ketidakselarasannya kelihatan. Jadi yang bagian atasnya kontinuitasnya bagus, yang bagian bawahnya mulai berantakan. Atau yang bawah unconformity-nya terjadi secara merata gitu. Jadi yang atasnya dia bagus nih, tuh bagus, yang bawahnya mulai berantakan. Nih itu, mulai berantakan. Unconformity-nya bersifat grading atau perubahan secara perlahan. Kalau yang atas dia bersifatnya angular unconformity. Apapun itu akan terbaca kok sebenarnya di seismik. Hanya mungkin nanti kalian tergantung kejelian mata dan jam terbang ya. Maksudnya ibaratnya apa? Yang udah sering melakukan interpretasi seismik itu bisa jadi dia memang lebih bisa langsung tahu gitu ya. Karena beberapa area mungkin punya karakteristik yang sama gitu. Tapi tidak juga menjadi tolak ukur yang pasti banget kalau misalnya sudah makin ahli kemudian udah pasti benar interpretasinya juga belum tentu seperti itu gitu. Akan ada banyak tim yang akan mengkonfirmasi hasil interpretasi kalian di lembar seismik ini. Nah, ini kayak gini ya. Ada beberapa contoh, ini juga. Ini katanya ada downlap. Kalian bisa ketemu downlapnya di mana? Di time berapa downlapnya? Ini bentukan downlapnya kayak gini nih. Bisa ketemu downlapnya di mana? Di time 45. Dari saya di sebelah kanan, Bu. Time 5. Sebelah kanan. Minus poin 5 kanan, Bu. Kanan ya, coba ya. Ini ya. Iya, Bu. Jadi ya gini ya. Nah, alhamdulillah. Mulai kebayang ya. Nah, downlapnya gitu ya. Ada lagi nggak di bawah? Di itu mungkin, Bu. Sebelah kiri, Bu, di atas 1, Bu. Di atas 1. Oh, ini ya. Di tengah-tengahnya, Bu. Iya, Bu. Sini. Karena ketutup ini ya. Jadi nih. Oke, good ya. Alhamdulillah bisa ini ya. Nah. Ini sebenarnya mungkin dia menerus nih kayak gini. Cuma karena nggak kelihatan reflektornya, jadi mungkin kelihatan cuma bagian sebelah sini aja. Gitu. Kalau ini katanya ada ini dia. Ada apa namanya? Shale sama limestone dia yang terdeposit di low energy condition. Low energy condition itu artinya perubahan muka air lautnya cenderung stabil
sedimen supply-nya cenderung stabil. Ini udah ada ini nih, udah ada clue-nya sebenarnya. Tapi tapi kalian posisinya sebelah mana kira-kira? Dan clue-nya nggak terlalu jelas kayaknya saya nulisnya itu. Oh enggak deh, ini mah jelas low stand ini saya bilang ya. Low stand itu artinya perubahan muka air lautnya rendah sehingga supply sedimennya itu lebih banyak dibandingkan dengan kecepatan permukaan air laut itu. Jadi dia akan lebih cenderung rata stabil begini. Tuh. Sama dengan yang ini juga gitu ya. Nah, kalau ini mah kontras antara marine deposition dengan yang non-marine deposition. Jadi kalau yang marine deposition dia akan kelihatan seperti ini nih. Sorry, saya salah. Upper 1/3. Oh ini, perubahan muka air laut yang relatif tenang, dia kelihatannya begini. Nih yang bagian ini nih. Nih. Nah, tapi ketika dia sudah mulai chaos, udah mulai nggak ada perubahan muka air laut yang lebih ekstrim gitu, dia akan mulai kelihatan nih, tuh, ya, mulai kelihatan ini, nggak setenang ini lagi. Tapi kalau yang sudah non marine, dia akan gambarannya seperti ini, gitu. Nah, ini ada erosional truncation. Erosional truncation itu dia sebagai batas dari deposisional. Jadi batas atas deposisional dari satu sekuen itu bisa diindikasikan dengan adanya erosional truncation. Dia juga sebagai satu bentuk unconformity ya. Nah, kelihatannya adalah yang ini. Hampir mirip dengan itu. Nah, gitu. Tuh, kan dia nih udah mulai kelihatan gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa latihan-latihan lah. Nanti ini coba latihan aja. Ini top labnya, kelihatan nggak top labnya? Kelihatan kayaknya ya. Kelihatan jelas ya ini ya. Iya, Bunda. Top labnya ini ya. Tuh. Ini harusnya dia meneruskan ini. Nah, tapi kadang suka nggak kelihatan. Nah, baru ini batas yang bawahnya ini. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ini on lab mah cenderung datar-datar aja kalau ini mah. Ini on lab mah cenderung datar-datar aja. Ini mah nggak ada ini tuh udah. Oke. Tuh ya, kira-kira. Nah, ini coba nanti dikerjakan sendiri aja. Nanti saya ini buat latihan aja, nanti latihan kalian ya, buat kepentingan kalian sendiri aja. Nanti saya kasih slide-nya buat kalian latihan. Intinya mah dari hasil seperti itu kan kalian akan diminta untuk melakukan pemetaan ya. Pemetaan itu nanti sama kayak tadi yang saya bilang melakukan well korelasi ya. Itu nanti setiap well itu kalian bisa dapat gambaran apa ke reflektornya gitu. Nah, nanti dari masing-masing sumur itu kalian akan diminta stratigrafinya seperti apa nih, misalnya kayak gini nih. Ini adalah contoh pemetaan fasies seismik yang didasari dari pengelompokan indikasi model reflektor di suatu unit lapisan. Jadi dari misalkan ini kan gambar delta ya, ini tuh adalah gambar delta. Lalu nanti kan akan ada sumur ya, sumur dari masing-masing ini dia kan ada sumur kan, sumur 1 misalnya. Misalnya ini adalah sumur 1 gitu ya, ini sumur 2, sumur 3 gitu misalnya di sini ya, sumur 4 gitu. Nah, kalian diminta untuk mengkorelasikan keseluruhan sumur ini supaya bisa menggambarkan masing-masing fasies seismik yang ada di situ.
Nah, baru nanti dari sini ini akan memudahkan kalian dalam menentukan kira-kira target kalian itu adanya di mana, gitu. Ya, oke, sudah habis pas 1,5 jam. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ini